Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih melanjutkan adabus siyam, tuntunan-tuntunan yang hendaknya diperhatikan yang berkaitan dengan puasa. Al-adabur rabi' asyar yang ke-14, al-fitru ala rutabin aw tamrin wa nahwihi. Iftarnya mencukupkan diri dengan rutab atau tamar dan yang semisal. Artinya rutab dulu ya. Makna daripada rutab dulu ya. Rutab adalah kurma segar. Kurma segar, kurma apa? Kurma yang bukan seperti yang biasa kita beli kerdusan atau kotakan yang manis, itu bukan. Rutab itu kurma yang masih berupa buah. Jadi enggak manis, tapi kalau dimakan itu kayak sepet-sepet sedikit gitu ya. Jadi ya betul-betul masih seperti buah gitu. Nah itu adalah rutab. Adapun tamar itu yang seperti yang kita makan biasa itu. Tamar itu yang disebut dengan kurma kering. Kurma kering maksudnya kurma sudah dijadikan. Kalau rutab itu tidak diproses menjadi tamar, maka umurnya 24 jam nanti jadi melenyek ya, rusak teksturnya, tapi dimakan masih bisa, tambah lama tambah rusak. Tapi kalau tamar yang kita beli biasa itu kalau penyimpanannya biasa, ditaruh di tempat yang ditaruh di meja, kalau tidak lembab itu bisa setengah tahun sampai setahun. Tapi kalau lembab apalagi ditutup itu rusaknya itu jamur atau ada kutunya. Kayak kutu beras tapi beda, tapi semisal dengan kutu beras gitu ya. Nah itu tamar. Itu namanya kurma kering. Adapun kurma yang kering, kalau mau dimakan direndam air dulu supaya lunak, itu gampangnya kalau seandainya nasi itu karak gitu ya. Nah kalau gitu ditaruh di sak gitu aja, kering gitu ya. Itu beberapa tahun, yang penting tidak lembab, tidak kena air supaya tidak jamur karena lembab tersebut atau karena keringat terus akhirnya jamur. Nah itu beda lagi tambahan itu.
Nah, jadi kalau di Arab itu ditaruh tok itu tidak jamur karena di sana tidak lembab. Jadi musim panas kayak apapun kalau bapak tidak bergerak itu tidak keluar keringat. Kenapa? Karena tingkat kelembabannya sangat rendah. Jadi biasa. Jadi kalau misalnya apalagi yang umroh Ramadan gitu ya, banyak di masjid gitu ya, musim panas kayak apapun itu nggak keringat itu ya. Nah, apa namanya, karena di AC meskipun tidak di AC, tidak di AC. Nah, jadi itu kalau kurma terus ditaruh di meja di dalam gitu ya, di dalam ruangan gitu, AC-nya sangat rendah, itu apa ya, itu tidak tamar maksudnya, itu tidak rusak, karena tidak lembab, tidak jamur. Tapi kalau kita beli kardusan, kita simpan sebulan terus lembab, jamur terus nanti rusaknya lagi. Yang kedua ada kutunya. Kalau dijaga dari jamur, nah maka bisa setahun, bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau kalau rutop yang kurma segar tadi itu, meskipun ditaruh di AC, meskipun ditaruh di kulkas, kalau tidak di freezer, itu 24 jam nanti terus empuk terus akhirnya seandainya kayak buah itu buah basah, buah busuk gitu ya. Tapi busuknya rutop itu masih dimakan dan agak memanis, tapi setelah itu tidak bisa jadi tamar, tambah banyak itu dibuang akhirnya. Nah, itu rutop ya. Yang masih segar kayak gitu, itu sunnahnya apabila berbuka. Padahal kalau orang-orang kan bilang kalau menurut kesehatan itu kalau buka itu yang manis, kan itu ya, karena manis itu tenaga atau apa. Tapi sunnahnya enggak, sunnahnya adalah rutop, air putih atau susu, enggak pakai gula. Nah, itu sunnahnya. Enggak ada rutop, baru tamar yang sudah manis itu gitu ya. Itu tamar. Nah, seandainya mangga gitu ya, mangga itu kalau dipetik masih keras, itu rutop. Kalau sudah matang jadi manis, itu jadinya. Kalau kurma itu tamar itu jadi kayak gitu. Bedanya kalau mangga itu kalau manis habis itu nggak bisa tahan, tapi kalau tamar tahan. Nah, itu bedanya. Nah, fa innahu akhaffu 'alal ma'idah. Adapun di bawah ini itu adalah hikmah. Hikmah itu apa sih? Kebaikan yang terkandung di dalamnya yang bisa diketahui. Adapun dalil itu bukan hikmah. Dalil itu adalah teks ayat atau teks hadis. Hikmah, orang itu tahu hikmah atau tidak masalah. Tapi secara umum agama itu hikmahnya tinggi, gitu ya. Nah, hikmah itu apa? Hikmah itu kandungan baik yang ada di dalam syariat, itu adalah hikmah. Misalnya siwak diperintah, apa sih hikmahnya? Apa kebaikan yang terkandung di dalamnya? Nah, itu hikmahnya. Nah, orang tahu hikmah atau tidak tahu, tidak ada masalah. Kalau tahu, semakin mantap, semakin bagus. Kenapa? Karena itu adalah ilmu. Nah, yaitu. Nah, terus di sini, fa inna hikmah itu kalau tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan oleh Rasul, maka itu pemahaman. Karena itu pemahaman ulama yang satu kadang beda dengan yang lain. Yang penting itu kandungannya, maka itu diterima. Oh, mengandung begini juga, tinggal gitu saja. Ada yang tahu banyak, ada yang tahu sedikit. Ada yang tahu hikmahnya itu A, ada yang tahu hikmahnya itu B. Kalau memang dua-duanya itu adalah hikmahnya dari dalil, maka nggak apa-apa. Contoh,
hikmah yang disebutkan oleh Allah. Hikmahnya puasa apa? Supaya orang itu jadi takwa. Jadi takwa itu hikmah dari puasa. Kandungan baik dari puasa itu orang jadi takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu jiwa yang perhatian terhadap kebaikan untuk dilakukan, perhatian kepada kejelekan untuk dijauhi. Adanya perhatian di dalam jiwa itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Nah, dan itu sudah mencakup semuanya. Nah, kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah taqarrub kepada Allah SWT. Oh, ini kebaikan, ini mendekatkan diri kepada Allah, dan itu pasti ibadah. Ya, akhirnya itu perhatiannya terus pada kebaikan, pada ibadah. Nah, itu. Nah, juga perhatian ini dosa apa enggak, ini jelek apa enggak, ini madharat apa, juga perhatian. Karena perhatian, oh ini dosa, oh ini madharat, oh ini kejelekan, akhirnya dia menghindar. Punya jiwa gitu, hikmah dari puasa. Nah, sekarang buka dengan rutop, apa hikmahnya? Yang diketahui oleh ulama, karena ini bukan dalil. Kalau takwa hikmahnya puasa itu kan dalil, gitu ya. Ketenangan jiwa adalah hikmah dari sholat, itu kan ayat. Seperti takwa itu hikmah dari itu kan ayat, gitu ya. Nah, fa innahu akhafu 'alal ma'idah. Nah, ini pemahaman ulama dan ini juga hikmah. Nah, itu tadi itu kita katakan kalau hikmah itu disebutkan oleh Al-Qur'an, oleh Sunnah pasti benar. Dan hikmah itu bisa tidak disebutkan oleh Allah, tidak disebutkan oleh Rasul, dalilnya terus oh ini kandungan baiknya begini-begini, itu difahami oleh ulama. Nah, karena pemahaman, maka ulama yang satu bisa beda dengan ulama yang lain, meskipun beda dua-duanya bisa benar. Ulama yang satu bisa mengetahui hikmahnya hanya 1, 2, 3, tapi ulama yang lain bisa mengetahui lebih banyak. Itu adalah hikmah. Nah, di antara hikmahnya, fa innahu akhafu 'alal ma'idah, itu ringan bagi madaran. Madaran itu apa? Lambung yang memproses makanan, yang menampung, yang dirasakan umumnya orang. Wah, aku buka ini kok aku gapati enak ya. Nah, itu berarti itu enggak cocok buat ma'idah. Ma'idah madaran tadi itu. Entah madaran itu lambung besar itu atau ususnya atau bagian apa, yang penting intinya organ yang ketika dimasuki makanan orang itu badannya menjadi terasa enak atau tidak enak. Nah, karena dimasuki makanan, maka organ yang dimasuki makanan itu di dalam bab ini disebut dengan ma'idah. Wa aktsaru naf'an, dan manfaatnya lebih banyak. Nah, padahal rutop itu tidak manis. Ya, seandainya itu sangat tua, itu manisnya hanya dikit-dikit dan sepetnya juga masih ada, gitu ya. Nah, tapi wa aktsaru naf'an, banyak manfaatnya. Wa huwa sunnatun Nabi sallallahu. Nah, itu yang paling utama. Kurma dengan rutop, takjil buka dengan rutop itu adalah tuntunan Nabi SAW. Fa innahu SAW kana idza kana ar-rutabu lam yuftir illa ala rutab. Adalah Nabi SAW, jika ada rutop maka Rasulullah tidak berbuka kecuali dengan rutop. Enggak buka dengan kurma, enggak buka dengan roti, enggak buka kalau ada rutop, enggak buka dengan yang lain. Bukanya hanya dengan rutop. Wa idza lam yakun rutop lam yuftir illa ala tamr. Dan kalau enggak ada rutop, Rasulullah enggak buka kecuali dengan tamr. Tamr tadi ya yang kita beli-beli itu. Meskipun palm fruit yang ada tangkainya itu namanya tamr. Itu bukan rutop. Ini kurma segar enggak? Kurma segar. Rutop itu adalah kurma yang masih belum manis, yang masih dimakan itu kayak mangga muda, mangga tua belum matang.
Nah itu rutopnya. Nah kalau nggak ada rutop dan ada kurma, Rasulullah tidak buka dengan yang lain, bukanya dengan kurma. Adapun yang cairan itu iya. Artinya apa? Ya rutop terus minum. Minumnya apa? Air putih atau susu. Ya. Nah itu susu sapi, susu unta, susu kambing. 3 itu yang dikenal, gitu ya. Nggak pakai gula. Apa di zaman Nabi ada gula? Ada gula. Di zaman Nabi ada gula. Nah itu, tapi nggak pakai gula. Maksudnya pemanis. Kenapa? Karena di zaman Nabi pun ada halwa. Halwa itu manisan. Ini. Nah. Wa kadzalika fa innahu sallallahu idza kana ahadukum shaiman. Dan juga Nabi SAW bersabda, apabila kalian itu puasa, falyuftir 'alat tamr, maka hendaklah buka pakai tamr, gitu. Ya kalau ada rutop ya rutop gitu. Fa illam yajid at-tamr fa 'alal ma. Kalau enggak ada tamr maka air. Fa innal ma'a tahurun, karena air itu mensucikan. Gitu. Nah, ada faedah lagi gitu. Bagaimana kalau dua-duanya ada, mendahulukan rutopnya atau kalau nggak ada rutop tamrnya baru air. Nggak ada rutop, nggak ada air, gitu. Yang didahulukan air. Kalau kita kan atau adzan langsung air, kan ya? Gitu. Apalagi RS, gitu. Kalau Nabi SAW itu tidak makan, tidak minum panas dan juga tidak makan minum es. Maksudnya dingin, yang dingin. Makanan yang didinginkan enggak, yang dimakan oleh Nabi itu dingin normal. Bukan dingin kulkasan atau freezeran gitu. Bukan gitu dan juga bukan panas. Orang Arab itu senangnya kalau enggak panas ya es. Ya, gak orang Arab, orang Indonesia juga banyak yang gitu. Tapi minuman yang panasnya itu panas gitu ya. Itu kebiasaan orang Arab secara umum sampai sekarang. Kalau kita minum kopi kayak gitu. Kalau sudah tinggal anget-anget itu gitu. Nah karena itu kebiasaan mereka punya gelasnya itu kecil dan cairan minumannya itu ditampung di poci atau yang lebih besar yang bisa menahan panas. Di zaman sekarang yang paling menyenangkan kebiasaan mereka. Kenapa? Karena banyak yang dicolok listrik jadi panas terus, dingin dicolok lagi. Jadi belajar atau kerja di mejanya atau di kantornya itu minumannya itu ada saluran listriknya panas terus. Gelasnya kecil. Kalau saya biasa gitu itu, kalau nggak gitu ngantuan. Akhirnya kalau minum itu panas. Nah kemudian yang disebutkan oleh ulama ini, fayam bagi lil mar'i ayyaktafi inda fitrihi bil yasiri minat rutab. Hendaknya orang yang berbuka itu mencukupkan diri dengan yang ringan sedikit dari rutab. Au tamar wal halibi awil ma, ditambah dengan susu atau air. Jadi misal 3 biji atau 5 biji atau 7 biji. Adapun 3, 5, 7 itu ada sunahnya ganjil gitu. Cukup itu dengan air terus sholat maghrib. Setelah itu nanti setelah sholat maghrib silahkan makan. Kalau memang itu mau makan ya. Tapi kalau berkaitan dengan sholat tarawih, nah jangan kenyang-kenyang supaya tidak berat. Nah itu. Nah dan saya pernah mendengarkan dokter gitu, itu hendaknya apabila
orang itu berbuka itu di menjelang di bulan puasa terus talk show dengan dokter itu ya. Orang itu kalau berbuka itu berbuka yang ringan. Berbuka yang ringan. Setelah itu nanti setelah sholat maghrib, nah dari waktu itu kurang lebih setengah jam atau kurang sedikit atau lebih sedikit itu makan itu sudah nanti terus berbicara tentang organ kesehatan dokter itu yang bagusnya itu yang diajarkan di dalam Islam. Nah itu. Nah ini thumma ba'da sholati yata'asya idza raghiba. Lalu setelah sholat silahkan makan apabila ia kepingin makan. Amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas, adapun yang dilakukan kebanyakan orang min wad'i sunufi ta'ami wasyarab, yaitu menghidangkan berbagai macam makanan dan minuman, sumal bad'u biha mubasyaratan bimujarrati sima'il adzan, lalu begitu mendengar adzan langsung menyantap berbagai makanan dan minuman, fa inna hadza yudirru bil badan jiddan, ini memadorotkan badan. Gitu. Kama dzakara ahlu tib, sebagaimana disebutkan oleh orang ahli kesehatan. Kama annahu yahmilu ala tafaquli ala shalah, dan juga menjadikan salatnya berat. Wa huwa khilafus sunnatil mutahhara, dan itu menyelisihi sunnah. Al-adabul khamis asyar yang ke-15, adamul israfi fil akli indal fitri. Tidak boleh berlebih-lebihan waktu makan. Fa inna shauma yadhiqu majari ta'am. Puasa itu mengecilkan intinya organ-organ yang biasanya dipakai untuk makan, untuk memproses makanan itu menjadi mengecil gitu. Asalnya ngendor terus menjadi mengecil, menjadi menguat. Wa yu'awidu ala tahammulil ju', dan puasa itu badannya dilatih untuk terasa lapar, tidak terisi makanan gitu. Fa idza faja'al insanu al-ma'ida ba'dal ju'i wasiyamu bikamiyatin kabiratin minat ta'am, maka tatkala lapar cukup panjang waktunya tiba-tiba dipenuhi dengan makanan, fa innahu bidzalika yadurru biha jiddan, itu sangat memadorotkan. Wa yufkidul hikmah minas siyam, dan hikmah puasanya jadi hilang. Hikmah puasanya jadi hilang ya, jadi diperhatikan ya. Kan biasanya wah kalau puasa itu buka yang enak, makan yang enak. Nah, puasa itu dilatih. Waktu makan tidak makan, waktu minum tidak minum. Nah, setelah tiba waktunya tidak dalam rangka untuk menikmati makan dan minum, makan minum biasa. Nah, jadi itu. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan, wah kalau Ramadan itu pengeluarannya besar. Kenapa? Loh, kalau nggak Ramadan itu makan kan biasa nasi itu. Kalau Ramadan itu ya yang enak-enak. Nah, jadi gitu. Nah, enggak kayak gitu. Ya, itu biasa. Nah, itu siangnya enggak makan enggak minum. Kama annahu yatathaqalu 'anil ibadati fala yakadul mar'u yantafi'u bi nafsihi fi lailatihi. Dan kalau orang itu pikirannya adalah makan yang enak, akhirnya makannya banyak, maka hikmah puasanya disamping hilang, malamnya akhirnya tidak timbul untuk melakukan puasa ibadah. Gitu. Jadi akhirnya makannya makan enak, malamnya makan enak, terus akhirnya tidak ibadah. Seandainya setelah tarawih akhirnya mikirnya makan, bangunnya cukup lama, maksudnya bangunnya itu tidak tidur sampai malam. Kenapa? Karena makan. Setelah itu kalau tidur pulas, kenapa? Karena makannya kenyang. Bangun-bangun sahur lagi, akhirnya waktunya habis gitu aja. Padahal bulan Ramadan itu bulan untuk ibadah, baik siang maupun malam. Nah, jadi karena itu malam itu tidak dalam rangka untuk nikmat-nikmatan makan, tidak dalam rangka untuk nikmat-nikmatan minum, tapi malam Ramadan itu adalah bagaimana
gitu, melakukan ketaatan, baca Quran, zikir, taklim setelah isya malam. Nah, intinya bahwa ibadah itu. Nah, mana sekarang di antara kita yang taklim setelah tarawih? Kan nggak ada ya. Tapi kita ke sana. Dari misalnya kita dulu di daerah Sedati atau dekat dengan Juanda, setelah tarawih terus ngobrol-ngobrol, kita ke Perak, ngapain? Makan konro di mana? Perjalanannya subhanallah setengah jam. Nanti nunggunya lama, habis itu makannya lama, balik lagi. Ya Allah, waktunya habis untuk itu. Ya. Jadi akhirnya malamnya itu ndak tidur malam sampai cukup malam. Kenapa? Waktunya habis. Terus perutnya jadi kenyang karena makan enak. Akhirnya tidur. Terus karena kenyang tidurnya malam, bangunnya mepet subuh. Habis itu sahur lagi. Itu sudah habis waktunya. Nah, jadi akhirnya malam Ramadan itu waktunya hanya untuk makan. Lo kan sudah tarawih. Lo jangan mencukupkan, jangan merasa bahwa kan sudah tarawih. Setelah tarawih waktu sampai subuh bulan Ramadan ini bukan hari-hari biasa. Karena itu harus punya jiwa. Saya baca Quran berapa di malam ini. Nah, karena itu anak-anak sekolah itu dikasih daftar, gitu ya. Nah, dikasih daftar, bahkan dikasih daftar setelah tarawih, terus ngapain sampai sahur, itu ngapain. Nah, nanti disuruh gitu. Gurunya itu nggak pakai meriksa, bukan nggak pakai meriksa, kadang-kadang disetorkan, nggak disetorkan juga ternyata nggak apa-apa. Kenapa? Itu ngelatih anak pondok yang sedang pulang atau apa itu supaya Anda di malam Ramadan itu bagaimana memanfaatkan waktu itu untuk ibadah, gitu. Dan subhanallah, anak Al-Furqan gitu ya. Jadi temannya anak-anak saya yang kelima ya. Sekarang ini kelas 2 SMA. Al-Furqan Putri itu. Itu geleng-geleng gitu ya. Jadi dulu kira-kira kelas 3 SMP itu sudah hafal Quran dari SD. Itu. Teman saya itu setelah masuk ini daftar hatam Quran 24 kali. Gitu. Hatam Quran 24 kali. Berarti hampir setiap hari hatam. Nah itu sudah hafal. Nah, kok bisa kayak gitu? Iya, Pak. Jadi kalau bacanya itu banter gitu ya. Dan gampangannya itu jelas, kalau semakin pandai itu masih kedengaran jelas. Nah, jadi gitu. Nah, dan sudah biasa di sela-sela belajar di waktu itu gitu ya. Itu satu hari itu murojaahnya 4 juz. Di pagi ada jam Quran murojaah gitu. Terus nanti lagi, terus habis asar, habis maghrib itu. Jadi yang sudah hafal, yang sudah kayak gini, terus jam Qurannya dipakai murojaah. Nah, ketika Ramadan itu terus laporannya gitu, teman kalian yang nomor 1 murojaah diceritain kayak gitu. Nah, terus cerita di rumah itu, wah teman saya itu ada yang hatam 24 kali. Luar biasa ya. Nah, itu kalau malamnya dipakai untuk tadi itu ya gak cukup waktunya. Ya. Fayatataqalu anil qiyamil lail. Akhirnya menghidupkan malam itu berat. Kalau menikmati banyak makan, menghidupkan
menghidupkan malam untuk ibadah itu berat, fayakhsaru katsiran, akhirnya rugilah orang seperti itu di bulan Ramadan. Ya. Al-Adabus Asyar yang ke-16, ad-du'a'u indal fitri. Ketika berbuka itu berdoa. Salah satu doa yang mustajabah itu adalah ketika berdoa. Ketika berbuka. Jadi habis puasa berbuka. Nah, kita sering menyampaikan bahwa ada hadis lisoimi farhatani, orang yang puasa itu akan punya dua kesenangan. Ya, akan punya dua kesenangan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Senang tatkala berbuka, senang tatkala bertemu Allah. Ya. Akan senang tatkala berbuka, akan senang. Apa maksudnya akan senang tatkala berbuka? Gitu. Ya, itu semua orang kalau seharian tidak makan, tidak minum air putih itu rasanya nikmat. Alhamdulillah nikmat. Ya. Nah, dan itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah atas nikmatnya minum. Nanti makan kurma atau makan yang lain terasa nikmat, alhamdulillah. Orang puasa itu betul, tetapi belajar yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Merasakan nikmatnya ibadah. Alhamdulillah bisa ibadah kepada Allah puasa seharian. Dan tidak gampang jiwa itu merasa nikmatnya ibadah kalau tidak dari sahur dilatih sampai berbuka. Ya, kalau tidak dilatih dari sahur sampai berbuka merasakan nikmatnya ibadah. Dan salah satu bentuk latihan merasakan nikmatnya ibadah adalah sebentar-sebentar dengan ingatnya puasa berharap kepada Allah. Sahur jam 3, jam setengah 4, jam 4 kurang seperempat kok makan. Ini kan aslinya bukan jam makan. Kalau tidak ibadah ya jam tidur. Kalau orang nggak puasa enak mana? Makan jam segitu sama tidur. Enak tidur kan? Menunjukkan bahwa itu bukan jam makan. Nah gitu ya. Nah, ketika makan di jam yang bukan jamnya itu mengingatkan dirinya puasa. Lah, tatkala ingat puasa berharap kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa ini pelebur dosa, bersih dari dosa. Ya Allah, terimalah puasa ini gitu, dan jadikan benteng api neraka di akhirat. Ya Allah, terimalah puasa ini dan berikan langsung tanpa perantara balasannya. Bagaimana mendapatkan pahala langsung dari Allah itu tidak bisa dibayangkan, tapi itu wah, tidak tahu nikmatnya kayak apa. Kalau gampangnya itu gini, kalau orang itu dipanggil oleh raja, terus dipanggil raja untuk dikasih hadiah, wah, baru dengar tok, ya. Kalau itu betul-betul terpercaya, apalagi anaknya, dipanggil bapaknya raja, mau dikasih hadiah, baru dengar tok ngomong gitu, belum datang. Itu seneng apa enggak? Misalnya di Saudi gitu ya, terus sekolah di sana. Ternyata datang ke kampus anaknya raja gitu ya, terus saudara, sudah kenal lagi. Besok ke istana dipanggil bapak, mau dikasih hadiah. Belum berangkat, belum apa, belum waktunya sudah senang. Wah, nanti ke istana. Terus udah gitu dikasih hadiah lagi. Enggak dikasih hadiah ke istana, salaman sama raja gitu aja sudah Masya Allah gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Itu nikmat yang orang kalau enggak belajar itu enggak tahu dan enggak ngerti gitu ya. Nah nanti seandainya berangkatnya itu musim panas itu, saking senengnya mau ketemu raja, panas itu akan enggak terasa. Iya. Nah jadi kayak gitu. Ya ini Allah SWT, zat yang maha segala-galanya. Nah itu, penuh harap gitu. Nanti pagi-pagi
Gitu. Gampangnya yang biasa minum kopi pagi, yang biasa minum teh panas pagi, terus wah ini duduk di meja pagi hari seperti biasa, biasanya ada kopi panas, ini nggak ada karena puasa. Sesungguhnya keadaan itu mengingatkan dirinya puasa. Biasanya ada kopi, sekarang nggak ada, kenapa? Karena puasa. Ya Allah, puasa ini untukmu, jadikanlah kalau berdosa, ya Allah terimalah, jadikan benteng api neraka, ya Allah. Jadi, nah nanti kalau sebentar pas siang-siang kerja terus lapar itu, lapar ndak puasa, inilah lapar ndak makan, inilah puasa untuk Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah puasa ini pelebur dosa. Ya Allah, jadikanlah puasa ini benteng api neraka. Ya Allah, jadikanlah dengan puasa ini kumpul dengan as-siddiqin, asyuhada, as-salihin. Ya, kalau kayak gitu terus ya, nanti kalau buka undangan buka, masya Allah nikmat bermacam, ketika mulai gitu, itu bisa-bisa lebih nikmat berbuka. Ketika berbuka itu lebih nikmat, merasakan nikmatnya ibadah. Alhamdulillah sehari bisa ibadah kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Itu akan lebih nikmat dibandingkan dengan makanan dan minuman. Nah, berlatih merasakan nikmatnya ibadah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberi penjelasan, nikmat dunia yang hakiki, yang tidak ada kenikmatan yang lebih daripada itu, lebih nikmat daripada minum bagi orang yang kehausan dan minumannya cocok, lebih nikmat daripada makan yang nikmat dalam keadaan lapar, lebih nikmat daripada menikmati istri yang sedang kangen, ya. Lebih nikmat dari itu semua kalau orang itu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Dan jiwa itu akan tenang, senang, nikmat, menghilangkan kesulitan, keberatan, kesusahan kalau penuh harap. Dan kalau merasakan nikmatnya ibadah, beda dengan nikmatnya dunia. Nikmatnya dunia sudah dinikmati kenyang, hilang. Apa hilang? Wah, setelah makan kenyang disuguhi, misalnya senangnya sate, sudah makan 20 tusuk sama nasi, disuguhin lagi, tidak akan mau. Tidak, sudah nggak bisa masuk. Kan itu ya. Nikmatnya sudah hilang. Kenapa? Kekenyangan. Nikmatnya ibadah itu menjadikan jiwa penuh harap untuk bertambah, tidak hilang seperti orang menikmati dunia. Nah, itu nikmatnya. Nah, karena itu belajar, berlatih merasakan nikmatnya ibadah. Saya hanya bisa ngomong, saya juga tidak bisa. Nah, kita sama-sama belajar. Dan Allah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami akan kami tunjukkan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin merasakan nikmatnya ibadah, insya Allah akan dikarunia oleh Allah ibadah bisa baik, terus bisa terasa nikmat. Insya Allah bisa gitu. Dan itu sangat penting. Itu pelajaran yang sangat penting untuk kita upayakan supaya kita betul-betul sampai. Kalau betul-betul bisa merasakan nikmatnya ibadah, gitu, dengan yang diinginkan oleh agama ini betul-betul, maka itu berarti dia itu orang yang baik. Kalau sampai meninggal itu tidak rusak, insya Allah dia tergolong orang yang baik. Nah, karena itu akhirnya muncul di dalam pemahaman yang sering juga kita sampaikan, siapa di antara kita yang apabila pernah merasakan nikmatnya ibadah, hendaknya diingat terus diupayakan. Dulu ngapain kok bisa nikmat kayak gitu? Nah, terus berusaha supaya kenikmatan itu bisa datang kembali. Bagaimana supaya saya bisa merasakan nikmatnya ibadah kembali, puasa terasa nikmat kembali kayak waktu itu, bagaimana sholat terasa nikmat kayak waktu itu. Nah, akhirnya upaya itu ada. Dan kalau upaya itu ada, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, nanti akan merasakan lagi. Lalu ulama menjelaskan, kalau orang itu sering merasakan nikmatnya ibadah, insya Allah dunia ini akan rendah di hadapannya. Nikmatnya istana atau rumah mewah,
akan kalah dengan nikmatnya ibadah. Gitu. Nikmatnya makan, nikmatnya kendaraan, nikmatnya akan kalah. Kenapa? Karena sering merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kalau orang itu tidak pernah, itu tidak tahu rasa nikmatnya ibadah itu kayak apa. Nah, jadi itu. Nah, doa ketika berbuka. Kana idza aftara qala dzaba dhama'u wabdallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doanya adalah apabila sudah bismillah terus makan kurma, makan rutop atau bismillah makan kurma, bismillah terus minum air 1, 2 atau 3 teguk, kemudian berdoa gitu. Alhamdulillah, dzabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau sudah selesai bagaimana? Enggak apa-apa, sudah selesai baru berdoa. Jadi mau memulai bismillah terus makan. Setelah selesai alhamdulillah, dzabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun mau berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Terus gimana terusnya? Ya yang bukan ini ya, itu dulu kita diajarin sampai ngapal, sekarang lupa gitu ya. Nah, ternyata waktu kenapa kok nggak dipakai lagi? Ternyata yang sahih itu ini. Yang sahih itu ini gitu. Jadi yang sahih adalah gitu. Bismillah terus takjil itu, kalau bahasa kita kan takjil itu ya. Bahasa kita kan takjil itu buka ringan, terus buka itu buka berat kan itu toh. Kalau di bahasa kita, kalau bahasa Arab takjil itu menyegerakan. Takjil itu bahasa Arab. Takjil artinya menyegerakan. Nah itu. Jadi terus dirubah artinya di Indonesia takjil adalah buka ringan di awal. Ya. Nah terus kalau berbuka itu makan berat. Nah, wa fi hadza dzikri i'tirafun bi fadlillah taala, dan dengan membaca zikir ini atau doa ini itu mengakui keutamaan Allah SWT fi idhabil ju'i wad dhama'i, karena hilangnya lapar dan dahaga, wal in'ami bitu'ami wa syarab, dan merasakan nikmatnya makan dan minum. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, maka segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan langit-langit dan bumi, ya. Tuhan semesta alam. Ala tabusabi asar yang ke-17, iltimasu taftiris shaimin. Iltimasu taftiris shaimin. Gitu. Berupaya memberi berbuka orang yang puasa. Berupaya memberi berbuka orang yang puasa. Ya. Apa maksudnya? Termasuk adab puasa adalah tuntunan-tuntunan yang ada kaitannya dengan puasa adalah orang yang beriman hendaknya memunculkan di dalam jiwanya bagaimana saya memberi berbuka orang yang puasa. Ya. Ada teman yang mengatakan gitu, kalau lagi di Mekah atau di Madinah itu kan banyak orang yang ngasih-ngasih gitu ya. Tapi yang ngasih-ngasih gak kelihatan orang Indonesia. Orang Indonesia itu bagian terima. Padahal orang Indonesia yang kaya juga banyak gitu. Nah jadi itu. Nah bahkan setelah tarawih, bahkan setelah waktu berbuka, setelah sholat maghrib berbuka gitu. Nah itu ternyata bukan hanya orang Arab yang ngasih-ngasih. Orang dari Mesir, orang dari Maroko, orang dari Sudan, orang dari Yaman, dari itu yang itu gitu. Ternyata pakai uang sakunya, kalau ada siang atau apa itu keluar terus masuk gitu ya, pakai bawa tasnya, bawa rangselnya. Nanti ketika berbuka itu
itu dibuka, teman-teman yang lainnya itu dipanggil atau dibagi-bagi kayak gitu. Ada yang bagi susu. Kalau gelasnya kan ngambil gelasnya air zam-zam. Banyak itu. Jadi di air zam-zam itu disiapin gelas baru sekali pakai. Ya. Nah, itu diambil terus susu yang dituangkan susu segar. Kalau Saudi susu segar itu kualitasnya bagus ya. Itu beli sendiri mereka, itu bukan yang punya daftar untuk baris ini sampai baris ini sudah ada daftarnya, siapa yang istilahnya itu mau memberi berbuka, maka yang punya daftar itu yang punya hak untuk ngelarin sufro itu alas untuk berbuka ya. Nah, jadi kayak gitu. Itu ada daftarnya di istilahnya itu pengurus masjid gitu ya, yang di bagian itu, dan seluruh masjid ada daftar. Itu ternyata itu waktu berbuka itu gampangannya sederhana yang diberikan oleh orang, dan yang ada yang ngasih pisang, ada yang ngasih buah ini, ada yang ngasih susu tuangan, itu mereka ternyata beli sendiri-sendiri. Bahkan nasi Arab di luar masjid, kalau ketahuan di dalam masjid nggak boleh dibawa masuk. Di luar itu banyak nasi. Itu ternyata orang nggak mesti orang Arab, bahkan yang banyak bukan orang itu ternyata dari uang saku mereka sendiri. Kenapa? Ngasih orang yang sedang iktikaf atau sedang umroh atau sedang intinya berbuka di Masjidil Haram. Jadi kayak gitu. Ya akhirnya saya betul-betul tahu, subhanallah. Jadi mereka berangkat ke sana untuk umroh dan iktikaf dan punya uang yang dibawa sanggung sekian juta, itu banyak dihabiskan atau dipakai untuk memberi makan orang berbuka, kayak gitu. Nah, kita secara umum orang Indonesia itu bagian yang nerima. Nah, itu penting. Dan iya, terakhir itu kalau di sana itu ada grup dari Jakarta. Grup Jakarta gitu. Ini grup kita ini gampangannya bukan artinya buat grup sendiri gitu ya. Terus bagaimana? Kok bisa kayak gitu ya? Ini jadi teman-teman ini menyampaikan ke yang lain karena awalnya itu yang nggak berangkat, wah saya nggak berangkat terus saya titip ya gitu. Mudah-mudahan saya mendapatkan pahala lebih atau pahala seperti kalian, bahkan lebih ini untuk berbuka kalian. Loh, kalau dari travel itu kan nasi kotak gitu aja ya, dan banyak nggak diambil. Dan ada travel yang buat paket nggak pakai buka, nggak pakai sahur, kenapa? Iktikaf di masjid gitu. Nah, terus teman-teman guru dari Jakarta ini 30, 30 berapa gitu ya. Nah, Ustadz ini alhamdulillah kita dengan Ustadz Fulan ini itu bawa uang sekian, itu dari musinin yang diamanahkan ini untuk buka kalian sama nanti kalau misalnya lebih ya udah untuk buka siapa aja yang di sana. Jadi kayak gitu. Loh, kok bisa kayak gitu? Awalnya itu teman yang dulu nggak berangkat terus ngasih uang, ini saya nggak bisa berangkat, ini ada uang sekian juta, 5 juta atau berapa ini, mudah-mudahan saya mendapatkan pahala karena hadisnya man fattara sha'iman kana lahu minal ajri mithlu ajri shaimi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'a. Orang yang memberi berbuka orang yang puasa akan mendapatkan pahala sebesar pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka. Nah, jadi kayak gitu. Akhirnya ada yang nyampaikan ke yang, akhirnya banyak yang oh iya wis titip. Nah, akhirnya nanti yang penting untuk berbuka di sana belikan gitu. Terus untuk yang lain mau teman, mau enggak teman, mau kenal enggak kenal, yang penting kan dimakan orang yang di Masjidil Haram ketika mereka iktikaf. Nah, jadi kayak gitu. Luar biasa gitu ya. Nah, dan itu menyentuh beberapa saudara kita. Akhirnya ada saudara yang setiap sore keluar masuk itu bawa susu 5 liter.
di kantong ini, 2 liter di tasnya di itu. Nah terus sama begitu menjelang berbuka waktu nunggu maghrib itu orang-orang ada yang nuangin jus itu, dia ngambil gelas itu, terus dituangin terus. Nah dan tidak sekali terus akhirnya. Kalau saya perhatikan, alhamdulillah, ternyata akhirnya ada yang gitu. Nah jadi itu gampangannya. Jadi di sana kalau Ramadan itu melimpah itu ternyata orang-orang itu bukan dari kalau pemerintah ada kotakannya bagus. Ini raja itu. Jadi ini iftarus shaimin dari raja, dari keluarga raja itu ada kotakannya. Ya. Nah jadi ya itu. Nah, intinya bahwa hendaknya muncul di dalam pikiran bagaimana memberi berbuka orang yang puasa, gitu. Fa innahu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Karena orang yang memberi berbuka orang puasa mendapatkan pahala sebesar pahalanya orang yang diberi berbuka min ghairi ayanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahalanya orang yang diberi berbuka. Fa yustahabbu lil mar'i inda fitrihi ayyabahatha amman yuftiru ma'ahu. Karena itu hendaknya orang yang berbuka ngajak saudaranya untuk berbuka bersamanya. Saya berbuka, sini buka sama saya. Salah satu contoh kayak gitu ya. Atau udah memberi berbuka langsung, kayak misalnya datang ke masjid terus ini memberi 5 kotak atau 10 kotak atau apa, tidak harus dicatat. Adapun pengurus mencatat siapa aja itu supaya jangan sampai kosong, kan itu ya. Akhirnya tapi tidak harus itu, meskipun tidak waktunya datang aja ke masjid bawa 5 bungkus taruh di situ atau 5 kotak, atau sesungguhnya itu memberi berbuka orang yang puasa, gitu ya. Walau ala tamrin au ma, meskipun hanya tamar, meskipun hanya iya, satu lagi. Dan ada subhanallah, kalau dilihat itu ini bukan orang biasa ini, gitu ya. Ini bukan orang biasa ini. Maksudnya bukan orang biasa, dari wajahnya itu bisa jadi dia itu ustadz yang senior. Itu kalau menjelang berbuka itu gampangannya itu ngambilkan air zam-zam terus nuangin di gelas-gelas. Nah, yang orang-orang biasa itu umum, tapi salah satu itu wah ini gitu. Gampang jadi pelayan lah, kayak gitu. Kenapa? Supaya mendapatkan pahala memberi orang berbuka meskipun hanya sekedar nyuguhin. Gitu ya. Nah, itu. Dan karena air yang berkah itu adalah air zam-zam, gampangnya air zam-zam aja yang disuguhkan. Nah, itu. Walau ala tamrin aw ma fa fi dzalika ajrun azimun wa fadlun kabir, dan sesungguhnya itu pahalanya besar, keutamaan besar, wa isya'atul mahabbati wal mawaddati bainal muslimin, dan akhirnya menimbulkan kasih sayang sesama orang Islam. Wa qad kana hadza hadiyus salafis salih radhiyallahu an, dan sesungguhnya itu adalah kebiasaan generasi awal Islam salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Mungkin itu dulu yang kita baca gitu. Dan sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan atap-atap puasa bisa kita laksanakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.